Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Miss Lim. Kali ini kita akan bahas soal UKPPG ya teman-teman ya. Mahir soal UKPPG Guru 2025. Kali ini tentang SJT dan PCK ya teman-teman ya. Jangan lupa bahwa SJT itu nilainya berpoin ya. SJT itu paling unggul nilainya atau benar itu poinnya adalah 5, salah poinnya 1 ya teman-teman ya. Hati-hati ketika mengerjakan soal SJT dan PCK. Oke teman-teman, langsung saja. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Pantengin terus soal dari aku. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke teman-teman, yang sudah subscribe saya doakan semoga dimudahkan, dilancarkan dan lolos UKPPG-nya di tahun 2025 ini. Amin Allahumma amin. Langsung saja soal yang pertama, kali ini tentang PCK dulu ya teman-teman ya. Langsung saja, seorang guru mempersiapkan materi untuk mengajar peserta didik kelas 5 SD tentang siklus air hidrologi. Salah satu peserta didik sangat antusias, namun peserta didik lainnya kesulitan dalam memahami konsep tersebut. Berdasarkan analisis kasus tersebut, cara guru supaya dapat mengajar siklus hidrologi dengan efektif untuk kedua peserta didik tersebut adalah A. Memfokuskan pada peserta didik yang antusias dan mengabaikan peserta didik yang kesulitan. B. Mengurangi tingkat kesulitan materi agar dapat dipahami oleh semua peserta didik. C. Memberikan tugas tambahan kepada peserta didik yang kesulitan. D. Menggunakan metode pengajaran yang berbeda untuk kedua peserta didik. E. Menyarankan peserta didik yang kesulitan untuk belajar sendiri di rumah. Nah, untuk soal pertama ini tentang apa teman-teman ya? Pembelajaran yang dipersonalisasi ya, dengan apa? Menggunakan metode yang berbeda. Nah, guru dapat menyesuaikan pembelajaran dengan masing-masing siswa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Di sini pilihan A kan ada kata mengabaikan ya. Di sini ada kata mengabaikan peserta didik yang kesulitan. Ini kurang tepat ya teman-teman ya. Karena kenapa? Di sini kalau mengabaikan itu akan membuat mereka semakin tertinggal dan kehilangan minat belajar. Seperti itu ya teman-teman. Kita just skip saja untuk opsi yang A. Opsi yang B, mengurangi tingkat kesulitan materi agar dapat dipahami oleh semua peserta didik. Nah, untuk opsi yang B ini mengurangi tingkat kesulitan materi untuk semua siswa tidak efektif ya teman-teman ya, karena akan membatasi potensi siswa yang sudah memahami konsep. Seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang B kurang tepat ya teman-teman ya, karena kan di sini pembahasannya kan membatasi seperti itu ya, membatasi potensi siswa. Opsi yang B kurang tepat. Opsi yang C memberikan tugas tambahan kepada peserta didik yang kesulitan. Nah, untuk opsi yang C ini memberikan tugas tambahan kepada siswa yang kesulitan ini justru akan membebaninya dan membuatnya semakin kesulitan. Seperti itu, masih kurang tepat untuk opsi yang C. Opsi yang D menggunakan metode pengajaran yang berbeda untuk kedua peserta didik. Nah, untuk opsi yang D ini lebih masuk akal ya daripada opsi yang A dan B ya. Tapi di sini juga ada tingkat kesulitannya juga. Opsi yang E menyarankan peserta didik yang kesulitan untuk belajar sendiri di rumah. Nah, untuk opsi yang E ini juga kurang tepat ya teman-teman ya. Karena kenapa? Opsi yang E di sini itu juga kurang efektif seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang E menyarankan siswa untuk belajar sendiri di rumah tidaklah cukup ya. Karena kan siswa mungkin membutuhkan bantuan tambahan dari guru. Nah, opsi yang paling bagus di sini opsi yang D ya teman-teman ya. Karena kenapa? Opsi yang D di sini untuk siswa yang antusias, guru dapat memberikan tugas proyek penelitian tentang siklus air di lingkungan sekitar, seperti itu. Nah, untuk siswa yang kesulitan bagaimana? Guru dapat menggunakan media visual seperti video, animasi, gambar atau model sederhana. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban paling tepat adalah opsi yang D. Soal kedua, selama pembelajaran di kelas, Anda menyadari bahwa beberapa peserta didik tampak kurang tertarik dan tidak aktif berpartisipasi. Sebagai seorang guru yang ingin menerapkan interaksi aktif dan empati dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Memberikan tugas individu yang lebih banyak untuk memastikan semua peserta didik tetap fokus pada materi pelajaran. B. Menghukum peserta didik yang tidak berpartisipasi dengan memberikan nilai rendah agar mereka terdorong untuk lebih aktif. C. Menyusun ulang materi pelajaran agar lebih menarik tanpa melibatkan peserta didik dalam proses perencanaannya. D. Mengabaikan peserta didik yang tidak aktif dan fokus pada peserta didik yang menunjukkan minat yang lebih besar. E. Mengadakan diskusi kelompok di mana setiap kelompok peserta didik diberikan kesempatan untuk berbicara dan mengemukakan pendapatnya. Nah, di soal kedua ini tentang SJT ya teman-teman ya. Nah, di sini soal SJT ini soal kedua ya. Ini kita bahas ya teman-teman ya. Peserta didik kan tampak
peserta didik tampak kurang tertarik dan tidak aktif berpartisipasi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Sebagai guru yang ingin menerapkan interaksi aktif dan empati di dalam pembelajaran berpusat pada peserta didik, tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah opsi yang A, memberikan tugas individu yang lebih banyak untuk memastikan semua peserta didik tetap fokus pada materi pelajaran. Jangan ya teman-teman ya, ini kurang tepat. Jangan memberikan tugas yang lebih banyak ketika murid tampak kurang tertarik dan tidak aktif, seperti itu ya, malah tidak dikerjakan ya. Opsi yang B, menghukum peserta didik yang tidak berpartisipasi dan memberikan nilai rendah agar mereka terdorong untuk lebih aktif. Ini malah membuat malas-malasan peserta didik ya teman-teman ya, seperti itu. Opsi yang B kurang tepat. Opsi yang C, menyusun ulang materi pelajaran agar lebih menarik tanpa melibatkan peserta didik dalam proses perencanaannya. Nah, untuk opsi yang C juga kurang tepat. Kenapa? Karena di sini malah tanpa ya teman-teman, ada kata tanpa ya, kita skip saja untuk opsi yang C ya. Opsi yang D, mengabaikan peserta didik, ada kata mengabaikan, langsung kita skip ya teman-teman, ini sangat fatal ya. Opsi yang E, mengadakan diskusi kelompok di mana setiap kelompok peserta didik diberikan kesempatan untuk berbicara dan mengemukakan pendapatnya. Nah, untuk opsi yang E ini lebih bagus dari opsi yang lainnya ya teman-teman ya. Ini mengadakan diskusi kelompok di mana setiap kelompok peserta didik diberikan kesempatan untuk berbicara dan mengemukakan pendapatnya. Ini lebih lengkap daripada opsi A, B, C, dan D ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D ya teman-teman ya. Ini adalah poinnya 5 untuk opsi yang E, poin 4 opsi yang C ya, poin 3 opsi yang A, poin 2 opsi yang B, poin 1 untuk opsi yang D. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Thank you for watching.